Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ibadah pagi hari ini, ibadah yang sangat spesial Bapak Ibu Saudara. Karena ibadah yang kita laksanakan pada hari ini bertepatan dengan hari perjamuan kudus sedunia yang selalu dirayakan pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun. Untuk tahun 2025 ini dilaksanakan pada hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 5 Oktober tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu perjamuan kudus sedunia memotivasi umat Kristen di seluruh dunia untuk menjalankan ibadah perjamuan kudus secara serentak dan bersama-sama sebagai bentuk persatuan di antara berbagai denominasi gereja yang beraneka ragam di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, saya ingin terlebih dahulu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang 11. Kalau jemaat Tuhan sudah terbuka Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang 11. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah terbuka, silakan katakan amin. Judul dari keterangan firman Tuhan ini adalah ucapan syukur dan doa. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya bacakan secara bersama-sama. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema kita lakukan bersama-sama seperti yang sudah tertera di layar ini, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan lewat tindakan nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, ada yang masih beberapa bulan, ada yang sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang sudah dari sejak kecil, dan setelah itu sampai sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Apakah setiap kita masing-masing sudah tahu, sudah mengerti apa tujuan hidup kita yang sebenarnya Tuhan hadirkan ke dunia ini? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus perlu mengetahui bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan yang utama. Lewat apa? Lewat tindakan nyata yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini Tuhan pertemukan kita untuk hadir memuji dan memuliakan Tuhan dalam pertemuan ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia di gereja kita ini. Dan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sebuah pekerjaan kita bersama-sama, pekerjaan rohani yang harus kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah lewat tindakan nyata. Saya simpulkan menjadi 3 poin. Poin yang pertama silakan Marta tampilkan, yaitu yang pertama, cinta kepada firman Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara,
mungkin salah. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk selalu cinta kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti kita cinta dan sayang kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada keluarga tercinta, kepada siapapun yang sangat kita kasihi. Demikian harusnya kita juga selalu cinta kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita untuk kita lakukan dalam setiap keputusan kita, dalam setiap tindakan kita. Kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai landasan utama, barometer, sebagai orientasi utama kita, anak Tuhan, bahwa kita mau berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang mendatangkan hikmat, firman Tuhan yang mendatangkan pengertian dan pengetahuan yang benar. Itu saya sebutkan dalam ayat 9 yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Kemudian poin yang kedua, yaitu memilih yang baik untuk hidup kudus dalam ayat yang 10 saya simpulkan itu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang disembah yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kudus. Dia Allah yang maha suci. Oleh karena itu, kita perlu berusaha hidup kudus, hidup di dalam kekudusan, mencari hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, mencari hal-hal dosa yang jahat di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sebuah kekotoran secara rohani, sesuatu yang kotor di mata Tuhan yang harus kita hindari. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa selalu memilih yang baik untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, lewat pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan keluarga kita dan dimanapun kita berada. Itu saya sebutkan dalam poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, saya lakukan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu menghasilkan buah kebenaran. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang 23, Bapak Ibu Saudara pasti menemukan tentang buah roh. Ada 9 rasa, dan itu yang harus kita hasilkan Bapak Ibu. Karena itu juga adalah termasuk buah kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan hal itulah kita hasilkan dalam kehidupan kita menjadi buah kebenaran yang menjadi buah roh yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita secara pribadi, kita mulai terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan. Karena lewat itulah kita bisa menghasilkan buah kebenaran yang memberkati keluarga kita, memberkati sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lewat hal itu kita menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita yang benar, yang menghasilkan buah kebenaran. Itu poin yang ketiga yang saya sebutkan dalam ayat 11. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat temukan bersama-sama pada kesempatan firman Tuhan ini? Apakah selama ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap waktu, setiap hari, secara pribadi, Bapak Ibu sudah memuji dan memuliakan Allah lewat tindakan nyata dengan selalu cinta kepada firman Tuhan, dengan selalu memilih yang baik untuk hidup kudus, dan selalu menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Inilah sabda firman Tuhan untuk menjadi perlindungan kita bersama-sama yang menjadi pelita dan terang jalan hidup kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk nasihat firman-Mu ya Tuhan, yang menasihati kami bahwa Engkau menghendaki kami agar kami memuji dan memuliakan Tuhan lewat tindakan nyata yang berlandaskan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami,
kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat ya Tuhan. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama para muridnya, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitulah kata Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Apakah arti perjamuan kudus itu, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya? Yang pertama, yang perlu kita ketahui dan pahami, yaitu perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan yang sejati dan sempurna. Kemudian yang kedua, dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Yang ketiga, perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh, betapa teguh perjanjian damai. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit sumpah karena saya agak takut sedikit dan saking semangatnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh dan betapa teguh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh dan menjamin janji Tuhan untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya. Yang keempat, perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama. Yang kelima, roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh dan kebenaran. Yang keenam, dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Tuhan Yesus sendiri yang menyelenggarakannya bagi kita, yang telah dipersekutukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman kita. Yang ketujuh, selain itu, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada masa depan, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan secara sempurna dengan Tuhan dan sama di dalam kerajaan surga yang mulia dan sempurna.
Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima roti dan anggur lewat sakramen perjamuan kudus pada kesempatan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan pada kesempatan perjamuan kudus saat ini, ya Tuhan, menjadi peringatan buat kami tentang Engkau ya Tuhan Yesus, yang sudah membuktikan cinta kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan, kiranya lewat roti dan anggur yang akan kami terima nanti, kami boleh dikuduskan, kami boleh disempurnakan lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus secara rohani, yang menyegarkan iman kami, yang membangkitkan iman dan semangat kami untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kendati pun banyak masalah dan pencobaan yang kami hadapi, tetapi kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar, karena kami menerima kekuatan, topangan, kuat kuasa Tuhan lewat roti dan anggur yang akan terima, yang menjadi kekuatan dan spirit buat kerohanian kami dalam mengiring Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami setiap hari ya Tuhan, dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk menuju masa depan yang sempurna, di mana kami bersama-sama menikmati perjamuan agung yang mulia dan sempurna bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, bersama dengan warga kerajaan surga dengan penuh sukacita dan bahagia yang amat sempurna. Dan kami rindu ya Tuhan, agar kami berhasil menuju ke sana. Dan jadikanlah kami anak-Mu ya Tuhan, yang senantiasa terus berjuang hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah lewat roti dan anggur untuk perjamuan kudus yang akan kami terima membaharui hati dan pikiran kami, agar kami semakin lebih menghormati Tuhan dan senantiasa hidup takut akan Tuhan dan menggenapi kehendak Tuhan. Dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan yang peneguhan sini atau yang mengaku percaya. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan sang anak domba Allah. Saya mengajak dan meminta kepada petugas pengedaran dan anggur untuk maju ke depan, silakan membuka kain